Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dan sehatnya sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa dalam acara sidang tesis hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Edo Septaberi. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji sidang tesis. Sebelumnya yang saya hormati pembimbing saya Bapak Dr. Rohadi Haryanto MSc, Ibu Titin Sutini, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak, penguji Ibu Dr. Nyimas, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak, Ibu Yeni Iswari, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wijrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIPESEK Stop Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Pengetahuan Personal Safety Skill pada Anak Usia Prasekolah di TK Manbaul Huda, Bekasi, Jawa Barat. Latar belakang, anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. Pada usia ini, anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan seolah-olah tidak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah. Anak merupakan makhluk sosial yang unik dan kaya fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Pelecehan seksual anak, sexual child abuse, yaitu melibatkan, membujuk, atau memaksa seorang anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan seksual atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam kontak seksual yang tidak pantas, seperti penetrasi antar mulut, penis antar vulva atau anus, menyentuh alat kelamin, bokong, atau payudara dengan atau tanpa pakaian. Menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry bulan November 2014, kekerasan seksual terhadap anak terjadi sampai 80.000 kali dalam setahun. Menurut National Children Alliance, tahun 2013 juga melaporkan terdapat 202.265 kasus. Tahun 2014 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat menjadi 205.438 kasus. Menurut KPAI 2019, tahun 2017 terdapat 1.581 kasus. Tahun 2018 terdapat 501 kasus dan pada periode Januari hingga Mei 2019 terdapat 236 kasus pelecehan seksual pada anak. DPPA Kota Bekasi mencatat tahun 2018 ada 5 kasus dan tahun 2019 per 11 Desember terdapat 23 kasus pelecehan seksual pada anak. 11 Juli 2020, seorang WNA asal Prancis ditangkap karena mencabuli 305 anak di Bekasi, Jawa Barat. Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di hotel kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat diperiksa, ada 305 rekaman video seksual pelaku terhadap korban yang berbeda. 13 Juli 2020, seorang tukang parkir telah mencabuli 10 anak di Surabaya, Jawa Timur. Seorang penjaga makam di Kerembangan, Surabaya, ditangkap usai mencabuli 4 anak. Pelaku selalu memberikan iming-iming kepada anak-anak berupa makanan seperti permen dan juga menggunakan handphone. Korban berusia 5, 7, 8, dan 10 tahun. Ini adalah tampilan
aplikasi CPSEK, stop tindakan pelecehan seksual. Tujuan penelitian adalah yang pertama, teridentifikasinya pengaruh penggunaan aplikasi CPSEK terhadap pengetahuan personal safety skill pada anak usia prasekolah TK Manbaul, Bekasi, Jawa Barat. Tujuan khususnya adalah teridentifikasinya karakteristik responden yang terdiri dari usia, lingkungan, informasi, dan sosial budaya di TK Manbaul, Bekasi, Jawa Barat. Kedua, teridentifikasinya perbedaan pengetahuan anak usia prasekolah tentang PSS di TK Manbaul, Bekasi, Jawa Barat sebelum dan sesudah diberikan aplikasi CPSEK pada kelompok intervensi. Ketiga, teridentifikasinya perbedaan pengetahuan anak usia prasekolah tentang PSS di TK Manbaul, Bekasi sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. Keempat, teridentifikasinya pengetahuan PSS pada anak usia prasekolah di TK Manbaul, Bekasi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kelima, teridentifikasinya pengaruh faktor confounding terhadap pengetahuan PSS pada anak usia prasekolah di TK Manbaul, Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah metode penelitiannya. Ini adalah hasil penelitian distribusi frekuensi usia anak menurut kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ini distribusi frekuensi informasi yang diterima anak. Ini adalah distribusi frekuensi keadaan lingkungan anak. Dan ini adalah distribusi frekuensi kondisi sosial budaya anak pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ini adalah distribusi frekuensi pengetahuan anak kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi. Ini hasil uji normalitas kelompok intervensi, pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah, dengan kelompok kontrol, pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah. Uji homogenitas varians, kelompok intervensi pengetahuan prepos dan kelompok kontrol pengetahuan prepos, serta gambaran uji homogenitas varian berdasarkan karakteristik, ada usia, informasi, lingkungan, dan juga sosial budaya. Perbedaan nilai min pengetahuan pada pretest CPSEK terdapat 9,00 sebelum dilakukan intervensi, dan post-testnya mendapatkan nilai 17,80 dengan selisih adalah 8,80. Perbedaan nilai min pengetahuan kelompok kontrol untuk pretestnya terdapat 6,93 dan post-testnya 8,40 dengan selisih 1,467. Ini adalah perbedaan min atau nilai rata-rata antara intervensi dan kelompok kontrol. Dan ini adalah hasil analisa bivariat masing-masing variabel confounding. Ini hasil uji regresi logistik. Kita masuk sekarang ke pembahasan. Usia anak. Hasil analisa didapatkan mayoritas usia responden dalam penelitian ini itu 6 tahun pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Kaitannya dengan penelitian ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seorang anak adalah usia. Dengan bertambahnya usia, maka diikuti pula perkembangan fisik dan psikologisnya. Perubahan psikologis ini akan mempengaruhi perubahan mental seseorang dalam taraf berpikir untuk semakin matang dan juga dewasa. Menurut Noto Atmojo 2003, usia merupakan variabel yang selalu diperhatikan dalam penelitian dan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pengetahuan. Semakin tinggi usia, maka semakin bertambah pula ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, baik yang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. Informasi. Hasil analisa didapatkan adalah mayoritas responden dalam penelitian ini yang tidak memiliki keberadaan informasi adalah pada kelompok kontrol. Menurut penelitian Salsabila 2017 mengatakan bahwa dengan mengajarkan pendidikan kesehatan serta memberikan informasi upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan sedini mungkin mulai anak memasuki usia prasekolah 3-6 tahun. Menurut Lestari 2011, tidak sedikit orang tua yang cenderung menolak memberikan informasi atau menghindar jika anak mengajak diskusi yang berkaitan dengan informasi seksual. Orang tua kurang menyadari bahwa sikap demikian justru akan mendorong anak untuk mencari jawaban dari sumber lain. Anak memerlukan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual agar tindak kekerasan seksual dapat dicegah. Berikutnya adalah lingkungan. Hasil analisa didapatkan mayoritas responden dalam penelitian ini yang memiliki lingkungan buruk adalah pada kelompok kontrol. Menurut Erlinda 2014, faktor-faktor penyebab pelecehan seksual pada anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan anak. Faktor lingkungan sekitar rumah berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak, seperti contoh kondisi lingkungan rumah dan keberadaan orang di sekitar tempat tinggal. Hal ini dapat menimbulkan potensi kekerasan seksual pada anak.
Menurut Muhammad Hafidul Absor 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor terjadinya resiko pelecehan seksual pada anak adalah salah satunya faktor lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang berada di lingkungan masyarakat dapat terjadi ketika anak bermain tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Berikutnya adalah sosial budaya. Hasil analisa didapatkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki sosial budaya yang tidak mendukung pada kelompok kontrol. Peran sosial budaya terhadap pengetahuan anak dapat dipelajari dan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya, terutama nilai-nilai sosial budaya yang baik dan bermanfaat dalam membantu anak-anak beradaptasi dengan kondisi yang diperlukan ketika mereka berada di lingkungan manapun. Menurut Erna Rostin 2016, Collier 2002 mengatakan bahwa penyebab pelecehan seksual pada anak salah satu diantaranya adalah faktor sosial budaya. Mensosialisasi dan membudayakan rasa keterbukaan tentang seks pada anak membuat anak menyadari bahwa ia harus melindungi anggota tubuhnya sendiri, yaitu dengan cara mengajarkan anak dengan berpakaian yang sopan baik di dalam maupun ketika ia keluar rumah, serta menanamkan rasa malu jika kemaluannya terlihat oleh orang lain. Pada anak kelompok intervensi didapatkan rata-rata nilai min pengetahuan tentang PSS sebelum diberikan intervensi si pesek dengan rata-rata nilai min adalah 8,80 dan rata-rata nilai min pengetahuan setelah diberikan intervensi si pesek adalah 17,80. Artinya pengetahuan anak setelah diberikan intervensi meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Pengaruh aplikasi si pesek terhadap pengetahuan personal safety skill pada anak usia prasekolah. Hasil uji statistik menggunakan uji parititas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai pengetahuan antara sebelum dan juga sesudah diberikan aplikasi PESEK adalah 0,00 yang berarti P kurang dari 0,05 atau terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh aplikasi PESEK yang signifikan terhadap pengetahuan tentang PSS pada anak usia prasekolah di TK Manbaul Huda Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan nilai rata-rata perbedaan pengetahuan sebelum dan sudah diberikan aplikasi PESEK pada kelompok kontrol 1,467 dengan hasil statistik menggunakan parititas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan aplikasi PESEK, yaitu 0,034 yang berarti P lebih dari 0,05 atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Variabel confounding terhadap pengetahuan PSS anak usia prasekolah yaitu dapat disimpulkan berdasarkan keempat variabel confounding di atas mempunyai nilai yang sangat signifikan dan mempengaruhi pengetahuan tentang PSS adalah informasi dengan nilai p-value 0,02. Kesimpulan, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 6 tahun, terdapat tingkat perbedaan yang signifikan pengetahuan pada anak kelompok intervensi sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan nilai selisih 8,80. Tidak terdapat tingkat perbedaan yang signifikan pengetahuan pada anak kelompok kontrol sebelum dan sesudah namun tidak diberikan intervensi si PESEK dengan nilai selisih 1,467. Terdapat perbedaan pengetahuan anak usia prasekolah tentang PSS di TK Manbaul Huda Bekasi, Jawa Barat sebelum dan sesudah diberikan intervensi si PESEK pada kelompok intervensi. Dan terakhir, terdapat pengaruh perbedaan variabel confounding terhadap pengetahuan yang baik pada anak dalam PSS serta terdapat pengaruh variabel informasi terhadap pengetahuan anak pada kelompok intervensi dengan nilai signifikan p-value sama dengan kurang dari 0,05. Sarannya, yang pertama untuk tenaga kesehatan senantiasa memberikan pendidikan seksual kepada keluarga yang mempunyai anak-anak dalam hal pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual. Bagi masyarakat dan orang tua dapat memberikan informasi terkait pendidikan seksual kepada anak sejak dini, terutama dalam hal pencegahan kekerasan seksual dengan memanfaatkan aplikasi si PESEK berbasis Android secara positif dan juga efektif. Bagi penelitian selanjutnya adalah dapat melakukan penelitian di tempat yang lebih luas dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga data yang diperoleh dapat digeneralisasikan. Ini adalah dokumentasi saya selama penelitian di tengah pandemi COVID. Saya tetap menjalankan penelitian saya menyebarkan pendidikan kesehatan seksual pada anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.